Wanita tua berambut putih ini akan duduk di pegunungan liar setiap malam untuk menenun kain. Kalau orang yang bermata tajam, hanya sekilas akan tahu bahwa ini bukan hal yang baik. Tetapi ketika dua tentara ini lewat, mereka bersembunyi di balik semak-semak dan mengawasinya selama setengah hari. Orang tua ini menenun kain sambil melantunkan mantra. Kedua orang yang tidak takut mati ini mengambil tombak sepanjang 2 meter dan bergegas ke depan. Tapi dia langsung mengatakan nama mereka. Ternyata yang di sebelah kanan adalah kapten penjaga gerbang benteng selatan, Tuan Wuang. Yang di sebelah kiri adalah anak buahnya. Wanita tua ini memberitahu Tuan Wuang bahwa dalam 3 hari ke depan, dia akan dipromosikan menjadi shogun. Dalam waktu sebulan, dia akan mengambil posisi kepala benteng. Tuan Wuang sangat marah setelah mendengar hal itu. Dia tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat. Saat dia mengangkat busurnya untuk menembaknya, wanita tua ini tiba-tiba berubah menjadi angin iblis dan meninggalkan gubuk jerami. Mereka berdua bergegas ke dalam gubuk jerami dan mengejar wanita tua itu. Tetapi mereka menemukan bahwa di sekelilingnya ada mayat, tulang-tulang bertumpuk. Baru sekarang mereka menyadari bahwa wanita tua itu bukan manusia, tapi adalah Youkai tulang putih berusia 1000 tahun. Lao Kuang sangat takut sehingga kakinya lunak, dia buru-buru kembali. Tapi tidak menyangka, jalan keluar gunung tertutup kabut. Mereka berdua bola-balik sekitar pegunungan selama hampir 3 hari 3 malam. Akhirnya, ketika mereka berdua kelelahan, kabut pun hilang. Tuan Wuang segera kembali ke benteng untuk menerima perintah. Kepala benteng langsung mempromosikannya sebagai shogun benteng di tempat. Dan anak buah yang di belakangnya pun dijadikan sebagai kapten. Mereka berdua tidak bisa berpikir bahwa prediksi Youkai gunung itu akan menjadi kenyataan. Tapi setelah pulang, Tuan Wuang tidak bisa makan dan tidur dalam damai. Jika sang anak buah itu memberitahu kepala benteng tentang ramalan Youkai gunung itu, kemungkinan besar dia akan didakwa dengan pengkhianatan. Istrinya yang berani membuat ide yang menakutkan, yaitu membersihkan kepala benteng, mengambil posisi ini. Tapi Tuan Wuang adalah orang yang sangat setia dan berbakti kepada kepala benteng. Sesuatu seperti ini pasti tidak akan dia lakukan. Tepat pada saat inilah, anak buahnya lari melaporkan bahwa kepala benteng membawa lusinan orang ke rumahnya. Setelah lelaki Tuan Wuang mendengarnya, dia langsung berpikir bahwa ramalan itu telah diketahui oleh kepala benteng. Jadi dia mengumpulkan semua bawahannya untuk menyambutnya. Pada akhirnya dia mengetahui bahwa kepala benteng hanya melewati tempat ini untuk berburu. Ini membuat Tuan Wuang takut setengah mati, dia dengan cepat berlutut di tanah. Kepala benteng kemudian menyatakan bahwa kali ini dia bukan hanya berburu. Sekarang ada 800 tentara yang menyergap di belakang gunung, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang benteng utara. Dan Tuan Wuang adalah yang pelopor. Setelah berhasil merebut benteng utara, dia akan menjadi wakil kepala benteng. Setelah Tuan Wuang kembali ke kamar tidurnya, dia mengutuk istrinya dengan keras. Untungnya dia tidak mengambil tindakan. Jika tidak, mungkin kepalanya tidak lagi berada di lehernya sekarang. Tetapi istri yang canggih menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Kali ini kepala benteng membiarkanmu menjadi jenderal pelopor, kemungkinan besar adalah menggunakanmu untuk membunuh orang. Tuan Wuang berpikir lagi, ada banyak hal yang mencurigakan. Jadi untuk menghindari konsekuensinya nanti, dia memutuskan untuk bertindak dulu. Istrinya telah lama menyiapkan anggur yang enak. Setelah penjaga-penjaga kepala benteng selesai minum, mereka tertidur seperti orang mati. Wuang tua berpikir lama, akhirnya memberanikan diri untuk mengambil tombak panjang dari tangan istrinya. Setelah beberapa menit, dia mengambil tombak yang berlumur darah ke kamar tidur. Dia sangat takut sekarang sehingga jantungnya berdebar. Istrinya buru-buru menyambar tombak, lalu taruh di tangan prajurit yang pingsan itu. Lalu berteriak ada penyusup. Tuan Wuang mendapatkan kembali ketenangannya dan membunuh prajurit yang tidak beruntung ini dengan satu pisau. Pada hari kedua dia mengantar jenazah kepala benteng kembali ke kota. 18 istri tercintanya berlutut di tanah dan menangis terseduh-seduh. Kapten yang bertanggung jawab untuk melindungi benteng tampaknya telah menyadari semuanya. Tapi dia adalah jenis orang yang siapa kuat, dia mengikutinya. Mengetahui bahwa tidak ada yang menandingi Tuan Wuang saat ini. Jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Beberapa hari kemudian,
Tuan Wuang mematuhi akal sehat yang menjadi kepala benteng. Tetapi di perjamuan, tidak ada tanda-tanda kapten penjaga benteng. Setelah tamu-tamu pergi, salah satu bawahannya membawa kepala yang lain masuk. Ternyata, untuk mencegah kapten penjaga benteng menceritakan rahasianya. Di malam hari sang istri mengirim seseorang untuk membunuhnya. Pada saat ini, Tuan Wuang dipaksa oleh istrinya untuk membela kejahatannya. Jadi dia hanya bisa membersihkan sang bawahan ini. Benar-benar tidak menyangka bahwa beberapa hari kemudian dia sendiri harus menghadapi pembalasan. Istrinya meninggal karena kesulitan melahirkan. Tuan Kuang, setelah mengetahui berita itu, sangat sedih. Belum lewat nasib buruk ini, nasib buruk lainnya datang. Benteng Utara memimpin pasukan untuk mengepung benteng mereka. Setelah kepala benteng meninggal, hati semua orang takut. Para prajurit semua memiliki wajah muram. Sekarang menghadapi musuh secara langsung pasti akan kalah, kekalahan yang menyedihkan. Tuan Wuang tidak berdaya, tiba-tiba diteringat Youkai di gunung. Jadi sekali lagi naik ke hutan berkabut tebal. Setelah berteriak selama setengah hari, wanita tua berambut putih itu akhirnya muncul. Tuan Wuang berharap dia bisa memberinya ramalan lagi. Lihat apakah dia bisa lolos kali ini. Wanita tua berambut putih ini mengatakan pertempuran ini dia pasti akan menang. Kecuali gunung ini bergerak. Jika tidak, dia tidak akan kalah. Setelah mendengarkan Tuan Wuang, dia tidak bisa berhenti bersemangat. Ketika dia kembali ke benteng, dia segera mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Para prajurit benteng utara sudah menunggu aksi. Tuan Wuang mendapatkan ramalan itu, menunjukkan penghinaannya terhadap pihak musuh. Tapi detik berikutnya dia hampir ketakutan setengah mati. Karena hutan di luar perlahan bergerak ke arahnya. Tuan Wuang sangat takut sehingga kakinya lunak, memerintahkan bawahannya untuk segera keluar untuk bertarung. Tapi tidak menyangka tidak ada yang berani keluar. Tuan Wuang baru menyadari bahwa orang-orang ini ingin memberontak. Tapi sudah terlambat. Ratusan anak panah menunjuk ke arahnya sekaligus. Dalam sekejap mata dia terkena 1000 anak panah, berteriak kesakitan. Sebenarnya di luar benteng, yang disebut hutan bergerak hanyalah tipuan pihak musuh. Tuan Wuang orang yang serakah, sebelum duduk dengan hangat di posisi kepala benteng, dia sudah meninggal.